Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah, asyukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini diberikan nikmat umur yang panjang, diberi kekuatan yang semua tidak akan terjadi kalau tidak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan ketaatan, dengan amal yang soleh. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat yang ke-102. Di sini kita diperintah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Nek diucapke gampang, diamalke ora gampang. Lalu bagaimana kita akan selalu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Utsman, khamsun kunna alamatul muttaqin. Ada 5 yang merupakan alamat atau tanda orang itu akan terjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalluha, yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Dia tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agama dan dapat yaglifu al-farj wal lisan, yang dapat mengalahkan kemaluan dan lisannya. Bergaul dengan orang-orang yang bisa memperbaiki namanya agamanya, kemudian mengalahkan syahwatnya atau kemaluannya, kemudian juga bisa menjaga lisan. Nah, ini langkahnya. Jadi pastikan kita bergaul dengan orang-orang yang bisa memperbaiki agama kita, bukan malah merusak agama kita. Kerusakan itu lebih gampang timbang dandani. Nah, bila kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa memperbaiki daripada agama kita, mengajarkan kebaikan kepada kita, beramar ma'ruf kepada kita, bernahi mungkar kepada kita, itu insya Allah akan menjadi jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula orang-orang yang menjaga betul-betul kehormatan daripada syahwatnya, kemaluannya, lungone, dulane ke tempat-tempat yang jauh dari perkara-perkara yang sifatnya adalah arahnya kepada perzinaan. Pokoknya wong sing ora duwe pil, ora duwe wil. Nah, di mana-mana itu kasusnya adalah sama. Nah, orang duwe wil, duwe pil. Bahkan yang paling berbahaya itu umur 50 tekan 60. Jadi rata-rata wong umur 50 swida itu nek wong lanang itu wis ekonomine wis mapan. Neng bojone munda elek.
Nah, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya menggok dalang. Nah, ini. Nek menggok ya menggok warung sate lah apa. Menggok warung es buah ora apa-apa. Tapi nek golek es buah itu yang masalah. Golek bakule sate itu sing masalah. Nah, makanya berhati-hatilah kita dari perkara-perkara yang arahnya kepada takrobus zina, mendekati zina. Ini. Kemudian juga berkumpullah dan orang-orang bisa menjaga lisannya dari tergelincir kemarin, dari kebohongan, kemudian dari perkataan-perkataan fitnah, kemudian juga caci maki dan pisuhan-pisuhan. Lisannya lisan yang baik. 3, siapa memilikinya maka dia dijamin kebaikan dunia akhirahnya. Pertama, diberi pasangan hidup yang menolong keselamatan dunia dan akhiratnya. Linuhu dunyahu akhirah, diberi pasangan hidup yang selalu mengingatkan, selalu membawa kita, mendorong kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, diberikan oleh Allah lisan yang selalu berzikir. Lisannya selalu zikir. Orang diluk-diluk miso, diluk-diluk ngedobos, dan sebagainya. Kemudian wa qalban syakiran, diberi hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hatinya selalu gresulo. Enake mung kurang karo kurang. Jadi ingat, ada yang golek bandingkin nikmat aja karo sak dhuwure. Karo sak membanding kesolehan dengan yang di atasnya, kita bahas. Makanya berhati-hatilah kita, kan, dengan orang-orang yang tidak pernah menjaga lisannya. Omongannya ora karuan. Omongannya ngalor ngidul nyimpang, bahkan dia suka ngomong-ngomong sesuatu yang tidak patut kita dengarkan. Ini cara kita membawa diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergaul dengan orang yang soleh, yang menjaga perilaku dirinya dengan baik, kehormatannya dengan baik, kemudian juga menjaga lisan dengan sebaik-baiknya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, wa idza sabahu syai'un adimun minad dunya yarahu wabalan. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad din ikhtamma dzalika. Bila ditimpa musibah besar dalam urusan dunia, musibah gede urusan dunia, maka dianggapnya sebagai satu hukuman. Jadi sebagai hukuman ujian, hukuman bagi kesalahan-kesalahannya. Dia menyadari, sehingga selalu dia memperbaiki diri. Dan jika ia mendapatkan ujian dalam agamanya, meskipun sedikit, dia bersedih. Jadi gini, nek ade ini oleh ujian dunia, contohnya diuji manuke mati, ujian dunia. Pite motor rusak-rusak wae. Nanti gampang ditewi. Kemudian wargane mung loro wae. Itu sebagai namanya wabalan. Sebagai ujian. Ujian yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, dianggap sebagai satu yang ringan. Nah, dia bila tertimpa oleh ujian duniawi, maka dia berusaha untuk sabar, berusaha untuk bertahan. Ia merasa bahwa itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jarane karma. Karma itu adalah nek basane wong Hindu itu
perkara sing ngilangi keburukan. Jadi kita ini ketika diuji dengan ujian dunia itu janjane dihilangkan keburukan-keburukan dunianya. Karena kita akan dicabut keburukan-keburukan dunia kita, berarti kita harus bersabar. Berarti wong nek lara obatnya pahit apa legi? Nah, obatnya pahit. Mangan ora enak. Malah sing dipangan malah sing pahit. Ya kan? Pijet larane ora umum. Karena pijet sing marai keri reneng. Pijete mesti lara. Obatnya rasane pahit. Pijet lara, suntik ya lara. Terus ditusuk nganggo infus ya lara. Dioperasi ya lara. Nah, itu cara Allah untuk mengangkat balak-balak kita, angkat dosa-dosa kita, angkat daripada kesalahan-kesalahan kita. Maka dianggap perkara yang kecil. Nah, tapi ketika ada musibah dalam agama dengan perkara yang besar. Nah, ketika kita malam nggak bangun, tiba-tiba subuh datang dengar adzan, itu gelone ra umum. Berarti tandane wong sing belajar menuju pada ketakwaan. Sholat lewat barang santai. Pengajian turu santai. Pengajian turu santai. Sing penak ustadz ra iso turu. Ada muridnya ada nganyel gitu. Muridnya karo turu santai, ngorok biasa. Ora salah, ora usah disalahke ya. Tapi nek guru ngantuk salah ki. Nek dosane gedhe muridé apa gurune? Gedhe. Tapi yo kene kon ceramah malah kono turu kok. Itu sebenarnya adalah musibah itu. Musibah yang besar itu ketika pengajian ngantuk itu musibah. Soalnya ra mudeng apa? Sing wingi wis lali saiki ora ngerti gitu. Nah, jadi pahamilah ketika kita itu mendapatkan ilmu harusnya kita dapat, kita enggak mlebu saleh turu itu musibah. Nanya orang mbak ora tak tok iki. Oh, nggih ganjel turu tok yo piye. Nggih ganjel turu tok wis rasa. Nesu ngomoleh nesu kabeh. Dinesani gurune iki ya ujian. Ujian donya mane. Ora sepiro. Jadi makanya kan ketika orang itu ditimpa dunia itu cuma ujian kecil aja. Tapi ketika orang ketimpa ujian agama itu berat. Sapa sing ngrasakne ketika kita ini sholat telat, subuh telat, maghrib telat, zuhur telat. Telat, masbuk, wah itu musibah. Masbuk. Itu kan kedisian terus. Yo apik timbang sing ora mangkat, tapi aja terus-terusan. Nah, ora iso maca Quran santai. Ya kudu belajar. Piye carane aja kena musibah dunia, akhirat maksudnya. Jadi ketika orang agamanya itu menurun drastis itu harus dianggap sebagai satu musibah yang besar. Sehingga dia selalu pengen memperbaiki agamanya dan kemudian dia selalu juga memperbaiki urusan dunianya. Nah, banyak orang itu tidak nggagas agama. Nah, jadi nek oleh gaji telat itu musibah gede. Tapi nek salatnya telat sepele, santai aja. Ngaji ramudeng itu santai. Jadi oke. Tapi nek ngantek informasi RT ramudeng, wah. Itu berat. Orang mudeng vaksin berat. Orang kelewatan BLT 300 ngamuk. Ya toh? Aku ora entuk. Ya ora entuk BLT 300 ngamuk. Ya toh? Kenapa? Ya itulah dunia. Orang entuk tunjangan bantuan langsung tunai 300 wes metutuk langsung rambutnya putih kabeh.
Tapi nek rentuk ganjaran santai. Alah ganjaran ra ketok. 300 omone sing rada dhuwur sithik 500. 500 kok. 500 lombokku untuk 500. 100 nyandi. Tak takon lombokku lho untuk 500. Ora 600. Sing 100 mengko dalan. Ila makanya pokoknya 1 juta ya wis rasa turu rong dina rong bengi. Ya, saya mikir 300 si antri ke Janem isuk lho. 300. Tapi swarga itu setengah jam wis mumet itu. Ya noleh jam piro. Betul. Nah, salah kerasan, ngaji suwe-suwe ra kerasan. Tapi nek nunggu dia 300 sampai lurah ngendi wingi itu mesakne, sing tuwa-tuwa kon mulih kabeh. Mau santri ke jam 6 tekan jam 12 entuk bagian. Mulai sik Mbah, anak endi rene kan nunggoni kene. Wong tuwa-tuwa kon nunggu dia 300 nganti ngiler-ngiler. Nah, kudu pangkat rentuk diwakilke. Ya ora bijaksana kudune diterke. Wong tua-tua diterke ngomah. Wis wong tuwa kon mangkat dhewe, nggo awake wis rekoso kon nunggu 11 jam. Wis maput sisan. Nah iya. Lah membantu ya bantu ngono wae. Terus ya ada iki ya berpikir kudune. Ada iki coba nek kon salat umur swidak akuna samurat. 300 ke jam 6 mangkat. Mikir. Mikir. Itu musibah akhirat itu. Ya ta. Nek nyambut gawe ke jam 8 tekan jam 4. Sambat ora? Jam 8 ora teko, wedi karo mandore. Mandore mantan ora. Mandore mantan ora. Iku lho. Tapi nah wis diadani ra mangkat, santai. Ada sak rakaate santai. Lapor karo Gusti Allah sakarepe dhewe. Nah, urung jam 4 mulai rawani. Coba pengajian ruwaya mulai biasa. Halo. Atine asem tenan ngene iki. Niki lho. Ya memang begitu itulah. Angel dadi wong saleh itu boleh angel. Ya kudune kita imbang lah. Nek dunya nyambut jam 8 tekan jam 4 ora sambat, kudune ngaji setengah jam kudune wahat itu. Ora masalah kene. Tolong. Nah, ada iki nek kon panas-panasan 7 jam kuat, kudune nek didingin-dinginke setengah jam ya. Lah musibah wae gambir sari. Ya. Kudune nek panas 7 jam kuat, masa dingin setengah jam wis ngantuk. Nah. Jebule golek sarga iki jebule ya angel. Nah. Ini berikutnya. Wala yamla'u batnahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramun. Dan tidak memenuhi perutnya dengan yang halal berlebihan, takut kecampuran barang yang haram. Jadi awake dhewe niku berhati-hati dengan yang halal. Ojo nganti over, takutnya kita kecampuran perkara sing haram. Kadang ada gini pengennya mangan nang restoran sing mewah, regane barang jebule nek masak kayak ciu. Pemudeng awake dhewe. Dene kan karek mangan lho. Nah. Karek mangan enak. Nang jebule digawe kuah babi. Ini kan gampang wae, ben enak kan carane piye? Boleh godhog nih
kaldu babi, kemudian campur apa mudeng ada sing tulisan kan halal. Senajan to adewe iki ora ngerti itu barang haram lebokne nang kono, bahasane dihapusi. Tapi nek kerep-kerep ada itu katut pengaruh ya. Tagihan itu. Udut itu loh, jane nikmate apa? Tapi nek wis ketagihan rasa mandeg kandhane. Ora nyumet wis bingung ya. Nah, itu turu. Iki wonge ya teko. Pasar udut iki. Nah, lho. Nah, wong jenenge panut iki lho. Engko ndorongi gerobak ya karo udut. Wis mlakune rami tayane sak karo udut ya. Wong endi? Ora teko. Itu lho. Iya toh. Ora duit mong dobongi tok. Ane basane Wonosobo obor-obor congor. Oke. Jadi ada itu nek perkara sing halal jauh oper. Takut ono sing haram. Dan kalau tadi kita nggak tahu gitu loh. Kita tuh kan nggak mudeng kita makan di tempat-tempat yang kita nggak jelas itu. Nek kecampuran barang sing haram itu kita nggak sadar, ternyata merusak hati kita. Merusak daripada ketakwaan kita. Nggak sadar. Meskipun secara hukum fikih kita nggak ngerti itu udah dosa. Terus secara ruhiyah, hukum tasawufnya, kalau kita nggak hati-hati, nggak ngerti kita, akhirnya jadi ketagihan, terbiasa. Nah, akhirnya menumpuklah racun-racun dalam tubuh kita, yang membuat hati menjadi males, pengajian ngantuk. Kalau masalah kelingan belas dibahas yopo. Nah, wong nek sing dikai pengajian ini malah misuh-misuh ya no. Wah, sebelum pengajian ngomong nyindir tok ae. Oh, jenenge pengajian di sini kan nyindir. Mubalek, mubal-mubal barang. Nah, ora mungkin sing apik diubal-ubal ora mungkin. Itu makanya hati-hati dengan yang halal agar kita tidak terjatuh pada yang haram. Ini langkah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya sing dipangan apa itu hati-hati. Iki apa? Itu sepiro. Ya kan? Oh ini halal tapi jangan lebih-lebihan. Kan sepertiga untuk makan, sepertiga air, sepertiga napas gitu. Wong ada iki luwe sik iso turu. Pemene marek gitu. Kan turune wong luwe itu ya sik iso ngorok ya. Turune wong marek saya gampang lagi. Terakhir, wa yaran nasa kullahum qad najau wa yaran nafsahu qad halakat. Kita memandang orang lain itu adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang aman dari siksa. Sementara kita belum tentu. Butuh kita iso ngetutke. Kalau tidak adalah mengikuti. Artinya nek wong-wong kedo selamat kabeh sak ora njeti. Gitu kan. Jangan balik, alah era selamat, aku ngene selamat sama. Yang selamat itu jelas selamat itu. Nah, ngaji ra tau ngantuk. Qanaah. Qanaah gitu kan. Jadi makanya kita kudu bayangke ya Allah, nek kabeh wong nang swarga, njut aku ora terus aku piye? Aja alah kene neraka kabeh ya, tenang aku terus surga dhewe. Nah, itu yang terbalik. Susah dhewe itu kudu melihat kekurangan diri kita. Jangan memandang kebaikan-kebaikan kita. Kemarin kan jadi binasa gara-gara atau memandang kebaikan-kebaikannya lupa dengan dosa. Kita ini nek ditimbang-timbang antara nikmat yang didapat dengan ketaatan yang dilakukan, itu gede ndi kerja. Gede nikmat. Nah, bila kita selalu berusaha untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah,
mencemurnakan daripada kesolehan kita, akhlak kita benahi terus gitu. Nah, mana nak iki nek bab agama kon bandinge sak dhuwure. Oh, aja wong kene iki sing surga mengangkut tok liyane wis nang neraka kabeh, santai wae. Nah, padahal iso-iso sing balik mlebu neraka malah awake dhewe lho kalau wis kesel do pengajian nganti yut. Dalek ngono wae genten. Omong mulah malih wae umpamane iku. Jadi kalau kita ini kene lho, kae lho. Wis tekone dhisik mojo sik mangkat lho awake dhewe ora mangkat. Kita bandingkan kesolehan kita kepada orang di atas kita. Jangan membandingkan kesolehan dengan orang yang di bawah kita. Akhirnya kita enggak soleh-soleh. Di atas kita begitu banyak orang-orang yang alim yang kita bisa contoh keadilannya, kita contoh ibadah mereka, kita contoh akhlak mereka, kita contoh akidah mereka, bagaimana mereka mempertahankan keimanan. Kalau di Makkah itu namanya Subbaikah, kuburan yang ada di sebelah pojok barat daripada Masjidil Haram. Itu kuburan siapa? Sumayyah. Itu demi mengorbankan kekafirannya, demi menjaga keimanannya sampai rela dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Kuwi jenenge keyakinan. Jadi ada kadang-kadang digoda dunya sithik wis. Bluk maksudnya itu. Bluk. Mereka itu sampai wafat karena membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ade itu kok digoda tentang kematian dan kehidupan. Arep ngaji, ki ana pekerjaan 50.000 jadi parani pekerjaan 50.000 apa? Ya tahu kan lumayan gitu kan. Sak jam 50.000 ngaji seperempat jam swarga, pilih ndi? Sak jam 50.000. Ketok mau soalnya. Kita ada bisnis keuntungan 20.000, kita rela tidak sholat tepat waktu demi 20.000. Nah, makanya kita bertoladan kepada siapa? Di sini sing sak ngesore dhewe. Kita niru Sumayyah, kita meniru bagaimana keikhlasan Abu Bakar Siddiq sampai menebus Bilal, gitu kan. Umar, bagaimana Umar ini bisa mengorbankan, gitu, sampai waktunya jadi khalifah itu ora tau turu. Nek bengi ngubengi kampung. Apa njukuk jimpitan. Umar tuh melihat ya tafaqqatu ahwalal mukminin, bagaimana wong umat kuwi do mangan apa ora. Coba. Nek do turu kabeh berarti mangan. Nek bengi sing do melek nggodhog banyu iki rung karuan iki. Do banyu kok ora nek sing tuku, nek banyu sing tuku berarti kan Berarti kan dia sejahtera. Enak nggodhog ora nek sing turu malah nek bayake nangis, berarti ini masalah ini. Dingok jebule nggodhog watu. Kemudian diambilkanlah dari gudang gandum Baitul Mal. Dipikul dhewe. Ora kongkon wong. Ada kan biasanya sik kongkon. Nut panut tolong kae iki. Gitu loh. Nah, awake dhewe kan kongkon wong, tapi Umar tuh mikul dhewe. Kenapa? Saya takut nanti di akhirat nanti saya dihisab dan hisab yang berat. Karena saya memberikan beban punggungku pada orang yang bukan haknya dia memikulnya. Kudu semikul tetap aku, wong pimpinannya aku. Umar semono kuwi. Saiki kan ora. Kayak jabatan alhamdulillah, yang penting duitnya lancar, bayarannya lancar, urusannya rakyatnya bubar. Mengene sing jenenge ASN tuh mung dolan tok, penting nampa gaji ya ono. Ya, namanya aparat tur sipil negara. Tujuannya kan bagaimana dia mengabdi, mengayomi rakyat.
Enak sing disenggol mobil sithik wae wancal. Nah, wong wedok pisan. Nah, pite dandane mah dipancal malah glundung pisan. Nah, iya. Kudune ya ngalah. Mobil dandane iso, bathuk kan angel dandane. Jadi aja itu kudune berpikiran di agama itu ya wis dandane bathuk lah angel timbang dandane apa bemper. Hah? Wong itu mobilnya penyok sithik. Soalnya diparkir nang pinggir dalan itu salah dudu sing nabrak sebenarnya. Sing parkir. Ane sapa sing di mobil orang di garasi itu ya nggon aku sing nyok wong tak jarke wae. Tendange bal-balan peyok kabeh sak jarke wae. Nah, itu loh. Nah, kenapa ya? Emang sing salah awake dhewe. Ya cuman ngandani. Aja bentar-bentar ya nendangi ya. Peyok nemen jero aku ngono. Nah, nendang coba bentar dues. Ora nek cat mobilku sing utuh ya, peyok. Biyen ngopo? Nek anyar terus malah LR ganti. Malah wong Arab Saudi apa nek mobil sing apik. Mobil penyok wis tumpaki. Ora tau ana dempul-dempulan. Ombah ora tau. Nah, mobil ireng rupan dadi putih biasa. Nah, sing kating kekret diseret-seret ya tumpaki sing kono biasa. Nah, istilah gitulah. Makanya mobil itu tuku tanya dadi elek itu ya wajar. Kenapa? Ya ngono kuwi. Masa disik-isik ya tangi turu disik-isik mobil sik subuhe keri. Ono ya ono. Tangi turu manuke sik dumbai. Ora dumbai sik. Lah begitulah. Wes aja suwe-suwe ndak merem kabeh. Semoga manfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.